Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita lanjutkan ngaji tentang kitab haji, yakni bab bagaimana ibadah yang khusyuk itu dimulai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dan yang di studio yang sedang memperhatikan dengan seksama, kelihatannya kepo. Apa ini materinya? Apa materinya? Ya, pagi hari ini tentang khusyuk di dalam sholat. Terbayang di dalam benak kita mungkin, atau di dalam pikiran kita sebagai orang awam, bagaimana sih sebenarnya ibadah yang khusyuk itu? Ya. Khusyuk itu mulainya seperti apa, kemudian nanti prosesnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Pada zaman dahulu, biasanya para sahabat ini ketika sholat, dikisahkan menurut alim, para ulama, itu masih bergerak-gerak di dalam sholatnya. Masih kadang bertanya, "Wih, di mana? Bagaimana kabarnya? Tadi dari mana?" dan seterusnya. Ketika sudah berdiri di dalam ibadah sholat. Nah, sehingga Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat tentang sholat Jumat itu ya, yaitu ditinggal ketika beliau sedang berkhutbah. Selepas sholat ini ditinggal oleh para sahabat karena apa? Ada kafilah dagang yang datang. Padahal khutbah itu termasuk rangkaian daripada ibadah sholat Jumat. Nah, mereka para sahabat ini dengan spontannya, dengan lugunya ini kemudian cakap-cakap menyongsong kafilah dagang yang datang dari negeri Syam. Sebuah riwayat hadis tentang bagaimana khusyuk dalam sholat ini, indikatornya yang pertama tadi yang perlu kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid ibnu Arqam. In kunna la natakallama fi sholati ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat. Hafizu an sholawati ayatan fa'amirna bisukuti. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, pada zaman Nabi Muhammad SAW kami berbicara, ya, para sahabat berbicara ketika sedang sholat. Seorang di antara kami berbicara dengan temannya tentang hajatnya. Lana takallam fi sholati, sungguh kami berbicara di dalam sholat ala ahdin Nabi, pada zaman Nabi Muhammad SAW, an hajatina. Yatakallamu ahaduna sahibahu bihajatihi. Bahasanya kami saling berbicara, saling bercakap-cakap tentang kebutuhan kami pada waktu salat di zaman Nabi Muhammad SAW. Hatta nazalat, sampai turunnya ayat hafizu ala sholawati, pelihara seluruh salat kalian. Jadi asbabun nuzul hafizu ala sholawati itu kita diperintahkan untuk memelihara salat kita, termasuk diantaranya jangan berpikir yang lain, jangan bercakap-cakap yang lain pada saat kita sedang mendirikan sholat. Fa'amirna, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kami bisukut, untuk apa? Sukut atau diam, tidak berbicara di waktu kita mendirikan sholat. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, berbicara dalam sholat adalah hal yang dilarang, atau tidak dianjurkan. Kenapa? Dapat membatalkan sholat kita sendiri. Dahulu pada zaman Nabi
sahabat biasa berbicara mengenai kebutuhan satu sama lain dalam sholat mereka. Sehingga turun surat Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu ala sholawati. Jagalah seluruh sholat kalian, yang berisi perintah untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat, terutama sholat berjamaah. Yang kedua, setelah ayat itu turun, maka para sahabat tidak gaduh lagi dalam sholat mereka dan menunaikan sholat dengan khusyuk. Indikator sholat khusyuk itu adalah sukut, adalah tidak berbicara tentang hajat kita di waktu kita sholat, bercakap-cakap dengan teman kita sebelah kanan kiri kita tentang hajatina, tentang hajat-hajat kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita, tentang apa yang terjadi, trending, topik, atau yang lainnya. Ini tidak kita gosipkan, tidak kita bicarakan di sholat, di dalam ketika kita sedang menjalankan sholat. Yang ketiga, mengapa kita harus khusyuk dalam sholat? Sebab sholat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Metode terbaik tersampaikannya pesan dalam berkomunikasi mempersyaratkan ketenangan, kedamaian, dan fokus terhadap apa yang sedang dikomunikasikan. Jadi ketika ke sholat kita adalah membaca doa, kemudian bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, itu kita tujukan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak seyogyanya secara etika ini untuk kemudian berbicara-bicara dengan hajat yang lain selain hajat kita, kebutuhan kita untuk berjumpa, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bagaimana batasan khusyuk dalam sholat? Batasannya adalah hadirnya hati dalam bacaan dan gerakan sholat. Khusyuk itu adalah menghadirkan hati dalam bacaan dan gerakan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar itu takbiratul ihram, stop, kita sudah hadir, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa memohon pertolongan, perlindungan, kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirnya hati ini menjadi prasyarat khusyuk. Bangkitnya rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak niat dan takbiratul ihram. Jadi membangkitkan keadaan diri kita untuk berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak niat, nawaitu atau usolli, fardo, subhi, dan seterusnya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan selanjutnya ini kita sudah mulai tidak memikirkan yang lain, yakni hadir hati kita, pikiran kita, gerakan bacaan kita dalam rangka sholat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kelima? Apa manfaat dari khusyuk dalam sholat? Jelas manfaatnya adalah dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar serta berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungan, mohon pertolongan, mohon kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Ini ada totalitas keberserah dirian, ada kepasrahan, ada nilai-nilai psikologis yang tertinggi, yang teramat tinggi, di mana kita sebagai hamba ini benar-benar berpasrah diri seluruhnya pada Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah khusyuk, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bagi para jamaah haji, khusyuk dalam sholat lebih mudah untuk dicapai rasa-rasanya begitu. Karena para jamaah ini adalah orang-orang pilihan yang datang dari berbagai penjuru dunia, seluruh penjuru dunia, datang dari jauh-jauh negara, dari penjuru, dari 8 mata angin, dari pelosok negeri, dari mana-mana, yang dengan perjalanan mungkin berjam-jam, mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk ibadah haji. Tentu saja khusyuk ini terasa-rasanya lebih mudah bagi para jamaah haji untuk dicapai. Karena suasana yang mendukung, berkumpulnya berjuta muslimin
beragam warna kulit dan budaya hadir di Ka'bah di depan mata kita, dan keberkahan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, keberkahan tempat ini sangat mempengaruhi kekhusyuan di dalam ibadah sholat kita. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak kita sekalian, muslimin semuanya, dapat menjaga kekhusyuan kita dalam sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.